Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aramadana, NIM 40120111082. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara MK, yang dimana di sini dosen pengampunnya yaitu Ibu Bunga Permatasari SHMH. Baiklah, yang pertama yaitu tentang materi muatan konstitusi, di mana dalam uraian materinya ada berbagai macam. Yang pertama yaitu konstitusi sebagai general agreement, civil relation, dan hukum dasar, di mana seperti dimukakan oleh C.G. Francis sebagaimana yaitu basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai hubungan yang diidealkan berkenaan dengan negara, di mana organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut sebagai suatu negara. Baiklah, selanjutnya konsensus menjamin juga tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan konsensus, yaitu 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, atau yang disebut dalam bahasa asingnya yaitu the general goals of society of general assets of the same policy of government. Dan yang kedua yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga yaitu kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraannya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang kesepakatan kedua, bahwa basis pemerintah itu didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama-sama. Selanjutnya yaitu isi Mahkamah Konstitusi, yaitu menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Dalam kesepakatan juga ada yang berkenaan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, yang hubungan-hubungan antar organ negara di satu sama lain, serta hubungan antara organ-organ negara itu dengan negara-negara. Baiklah, selanjutnya yaitu konstitusi di satu pihak. Nah, bagaimana dalam menentukan pembahasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal atau baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki, yaitu kepada organ-organ kekuasaan negara. Bahkan oleh Thomas Paine dalam buku Common Sense dikatakan bahwa konstitusi juga mempunyai fungsi sebagai national symbol, yaitu dalam Tom Paine bahwa dia menyatakan bahwa konstitusi itu berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat
seremonial dan fungsi pemersatu bangsa, seperti biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Baik, itu sedikit tentang mengenai konstitusi sebagai pengganti raja, atau yang sudah dikatakan menurut Tom Paine. Selanjutnya yaitu tentang materi muatan konstitusi, di mana Hans van Verseveen dan Ger van der Tang dalam sebuah studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia yang dituangkan dalam buku Written Constitution, yang banyak dijadikan landasan bahwa satu, Constitution as means on political and legal system, atau konstitusi as a national document and has breadth and as a saying. Kedua ahli ini, tata negara Belanda, mengatakan bahwa sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya menurut Stuxen, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang memuat antara lain yaitu satu, perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, dan tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, dan ketiga yaitu pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa mendatang. Selanjutnya yaitu mengenai apabila masing-masing materi muatan tersebut dikaji, maka dapat menarik kesimpulan bahwa di samping sebagai dokumen nasional dan tanda kawasan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan. Dalam kaitan ini hendak diwujudkan. Kemudian tidak lebih dari itu, kedua pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi tidak berisi kaidah-kaidah hukum saja, akan tetapi berisi pernyataan tentang keyakinan, prinsip, dan cita-cita. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 3, yang dimana supremasi dan perubahan konstitusi. Dalam uraian berikut bahwa pengertian dari supremasi konstitusi itu adalah salah satu persoalan eksistensi negara, organisasi kekuasaan, adalah pernyataan tentang sumber dan letak kedaulatan. Nah, kedaulatan dalam hal ini adalah kekuasaan tertinggi, sehingga saat membicarakan kedaulatan di suatu negara berarti membicarakan ada pada siapa kekuasaan tertinggi tersebut. Nah, pernyataan ini juga sudah menjadi pembahasan sejak masa Yunani kuno yang memunculkan beberapa teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, dan teori kedaulatan negara, dan lain-lainnya, yang juga termasuk ke dalam teori kedaulatan hukum. Dari berbagai teori kedaulatan tersebut, walaupun kemunculan merupakan bentuk pertentangan atau reaksi antara satu dengan yang lain, namun dalam perkembangannya dapat saling melengkapi atau dianut bersama-sama. Yaitu suatu negara juga dapat saja mengakui kekuasaan tertinggi ada dan bersumber dari Tuhan, namun pada saat yang sama hal itu akan diwujudkan dalam kedaulatan negara ketika berhubungan dengan negara lain, dan menjadi teori kedaulatan hukum pada saat menata kehidupan bernegara. Misalnya nih, Indonesia dalam pembukaan mengakui kedaulatan Tuhan karena menyatakan kemerdekaan merupakan rahmat Allah. Pada saat yang sama dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, namun harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi begitu. Selanjutnya yaitu dalam supremasi parlemen,
dalam supremasi parlemen dilanjutkan oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat itu adalah pada pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Parlemenlah yang mewujudkan pemerintah dari, dan atau rakyat. Oleh karena itu, parlemen merupakan lembaga tertinggi di suatu negara, sehingga produk parlemen tidak dapat diganggu-gugat, termasuk oleh warga negara. Parlemen dapat membuat aturan hukum dan termasuk membuat atau mengubah konstitusi dengan cara pembentukan hukum biasa. Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi tersebut. Dengan demikian, konstitusilah yang merupakan sumber rujukan tertinggi penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Selanjutnya yaitu konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, yang dimana konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur tentang prinsip dasar penyelenggaraan negara, substansi hukum, dan lembaga-lembaga negara yang berkewenangannya. Ketentuan dasar dalam konstitusi dilaksanakan oleh penyelenggara negara melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi secara berjenjang. Konsekuensinya sebaliknya, setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya hingga berpuncak pada konstitusi. Selanjutnya, dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan-peraturan atau Undang-Undang PP. Pasal 7 UU PP menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undang adalah, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau pengganti undang-undang. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima adanya Peraturan Presiden. Yang keenam yaitu peraturan daerah, dan yang ketujuh yaitu peraturan daerah atau kabupaten kota. Sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi tersebut, menurut Han Kelsen, untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Selanjutnya yaitu perubahan konstitusi. Walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama, namun selalu terbuka peluang untuk adanya perubahan. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi itu selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perhubungan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum yang semaksimal mungkin mencerminkan ide dan cara pembentukan konstitusi itu pasti memiliki kelemahan, yang dimana manusia juga sebagai pembentuknya selalu memiliki kelemahan. Walaupun memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan, setiap manusia juga pasti akan memiliki kelemahan. Paling tidak ada kelemahan untuk melihat masa depan yang juga akan diatur dengan konstitusi. Baiklah, selanjutnya yaitu model perubahannya. Di sini model perubahan dalam sistem ketatanegaraan modern dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam berkonstitusi, yaitu perubahan yang dianut negara-negara Eropa
atau kontinental dan perubahan seperti di negara-negara Anglo-Saxon. Setiap yang pertama ialah apabila suatu konstitusi undang-undang dilakukan perubahan, artinya diadakan pembaharuan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu menurut tradisi Amerika Serikat, bahwa perubahan dilakukan terhadap materi tertentu dengan menetapkan naskah amandemen yang terpisah dari naskah asli undang-undang. Sedangkan menurut tradisi Eropa, perubahan dilakukan langsung dalam teks undang-undang. Jika perubahan itu menyangkut materi tertentu, tentulah naskah undang-undang yang asli tidak banyak mengalami perubahan. Akan tetapi, jika materi yang diubah berbilang banyaknya dan apalagi isinya sangat mendasar, biasanya naskah undang-undang itu disebut dengan nama baru. Dengan demikian, perubahan identik dengan pergantian. Tetapi dalam tradisi amandemen Konstitusi Amerika Serikat, materi yang diubah biasanya selalu menyangkut satu isu tertentu. Bahkan amandemen 1 sampai dengan amandemen 10 pada pokoknya sama-sama menyangkut isu hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu dalam perubahan Undang-Undang 1945. Kekuasaan Orde Baru yang tak tergoyahkan selama 32 tahun ini tidak mampu menghadapi gelombang krisis dan gelombang perubahan yang terjadi secara simultan. Pemerintah otoritarian yang senantiasa menjadikan kebijakan pembangunan ekonomi yaitu dalam sebagai pengelima dengan cara menindas dan membatasi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, ternyata tidak mampu mengatasi gelombang krisis moneter sehingga merebak menjadi krisis multidimensi. Jadi untuk mempengaruhi legitimasi politik pemerintahan, dilaksanakan pemilu pada tahun 1999 yang tercatat sebagai pemilu yang demokratis. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, terbentuk lembaga permusyawaratan dan perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPRD, yaitu salah satu agenda yang dilakukan MPR perubahan Undang-Undang 1945 itu untuk membentuk kerangka konstitusional ketatanegaraan Indonesia baru sesuai dengan tuntutan reformasi. Selanjutnya, dalam perubahan Undang-Undang 1945 tersebut tidak tepat dikatakan dilakukan 4 kali. Yang benar adalah Undang-Undang 1945 itu diubah 1 kali, yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun dan pengesahannya disahkan dalam 4 tahap sidang MPR pada tahun 1999, tahun 2000 dan 2001 dan 2002 juga. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat, dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasannya. Nah, tidak mengheran jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat. Dan hanya satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara, walaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan. Hal itu adalah suatu kewajaran dalam setiap perubahan. Baiklah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi pada hari ini dalam mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara MK. Baik, saya akhiri. Apabila terdapat kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.